Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Final Boss jadi player part yang ketiga. Di episode sebelumnya, Wang Yuan berhasil membentuk party bersama Xi Yuan, Hua Juan, dan Luan Zheng. Dan di episode kali ini, petualangan mereka masih terus berlanjut. Dan mereka juga akan melawan bos terkuat di tutorial, yaitu Decaying Dragonbone. Gimana keseruannya? Nggak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, tahap 1 eksplorasi sudah mereka lalui. Luan Zheng sedikit kesal dengan Wang Yuan karena tidak membiarkan dirinya lockout dari game ini. Terus Wang Yuan bertanya ke Luan Zheng apa dia nggak takut dengan monster raksasa tadi. Tentu saja Luan Zheng takut, tapi tidak akan terjadi apa-apa dengan tubuh aslinya meskipun monster raksasa tadi memakannya. Kenapa panik begitu? Bukannya ini hanya sebuah game, ujar Luan Zheng. Xi Yuan dan Hua Juan tidak bisa berkomentar apapun, karena apa yang dibilang Luan Zheng itu memang benar. Sebenarnya si bocil Hua Juan mengkhawatirkan sesuatu. Dengan memberanikan diri, Hua Juan menegaskan ke Luan Zheng bahwa bukan itu masalah sebenarnya. Apa maksudmu? Ngomong yang jelas, tanya balik Luan Zheng. Hua Juan langsung mengingatkan ke Luan Zheng bahwa game Ouranos saat ini tidak memiliki fitur lockout untuk para playernya. Alasan Hua Juan tidak berani melawan Slime itu meskipun sendiri adalah karena dia takut mati di dalam game ini. Jika player sekali saja kalah, maka tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, Hua Juan meminta Luan Zheng untuk menyelesaikan game Ouranos meskipun sambil gemetaran. Jangan mencoba mati semudah itu Bang Anzheng, tegas Hua Juan. Wang Yuan menyelamatkan Luan Zheng pasti juga karena alasan ini. Xi Yuan malah ingin tahu apakah raksasa tadi benar-benar metode buat lockout dengan mengorbankan Luan Zheng. Jika player mati di game ini, tidak akan ada yang tahu dengan apa yang akan terjadi dengan tubuh asli mereka. Bangsat, entah kenapa diceramai bocil sepertimu membuatku kesal, umpat Luan Zheng. Lalu terlihat Wang Yuan yang merasa bersalah sama para player ini. Soalnya gara-gara kecerobohannya, game Ouranos berubah menjadi game yang berbahaya seperti sekarang. Setelah dunia Ouranos diambil alih oleh sistem merah, sesuai dugaan, game Ouranos membuat player ketakutan. Andai Wang Yuan mampu mengambil core miliknya lagi, mungkin dia bisa melakukan sesuatu. Namun dengan kondisinya sekarang, mustahil bagi Wang Yuan untuk merebut core miliknya dari sistem merah tersebut. Akan semakin baik buat para player jika mereka tidak mengetahui kebenarannya. Sambil bercanda, Wang Yuan bilang ke Luan Zheng bahwa tadi dirinya refleks menyelamatkan Luan Zheng karena dia baru pertama kali melihat monster raksasa sebesar itu. Wang Yuan juga mengingatkan Luan Zheng bahwa yang dikatakan Hua Juan itu ada benarnya. Dia mengajak Luan Zheng untuk menyelesaikan game ini bersama. Wang Yuan juga berjanji kalau akan membawa mereka semua ke area main island. Di sana pasti ada sebuah tempat yang memungkinkan player buat lockout. Luan Zheng merasa apa yang dikatakan Wang Yuan ada benarnya. Selain itu, perkataan si bocil Hua Juan juga sudah menyadarkannya bahwa ada yang aneh dengan game Ouranos ini. Saat ini, Luan Zheng harus mengorbankan waktu kencannya dan fokus mencari cara aman untuk lockout dari game Ouranos ini. Luan Zheng pun setuju dengan ajakan Wang Yuan untuk menyelesaikan game ini sampai mereka menemukan cara lockout yang aman. Akan tetapi,
Lu Anzeng tidak mau jadi bawahan Wang Yuan. Dia akan melakukan semua hal sesuka dirinya dan tidak mau diperintah sama Wang Yuan. Wang Yuan pun setuju dengan hal itu. Dengan demikian, mereka resmi akan melanjutkan game Auranos ini bersama-sama. Karena semuanya sudah clear, Wang Yuan mengajak mereka bertiga mencari misi berikutnya. Lalu Lu Anzeng menjelaskan bahwa misi berikutnya bisa didapatkan dari membuka peti harta karun. Tapi peti harta karun milik Lu Anzeng sekarang udah hilang ikut dimakan sama scavenger. Di tempat si Yuan, mereka berdua melewatkannya. Soalnya si Yuan mengira bahwa itu adalah monster mimik, monster yang menyerupai peti harta karun. Di tempat Hua Juan, si Yuan juga menyuruh Hua Juan buat tidak membuka peti harta karena mengira itu adalah monster mimik. Sebenarnya Wang Yuan lupa tidak membukanya, bukan karena tahu jika itu monster mimik. Aktuali, Wang Yuan sendiri sudah menyembunyikan peti harta karunnya. Tapi karena fokus mencari player lain, dia jadi lupa buat membukanya. Anzeng, misi apa yang kamu dapatkan? Tanya Wang Yuan. Misi yang diperoleh Lu Anzeng adalah Lost Lukek. Tiket pesawat yang ada di bagasi dicuri. Cara menyelesaikannya adalah menyerang markas parasit dan mendapatkan koper bagasi. Petunjuknya, selesaikan misi sebelum tengah malam. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa isi dari peti itu adalah sebuah tas yang berisi tiket pesawat menuju mainland yang sudah dicuri untuk men-trigger misi tersebut. Anzeng pun heran kenapa mereka bertiga tidak mengambilnya dan malah fokus mengalahkan monster slime parasitnya. Wang Yuan pun minta maaf karena terlalu ceroboh. Normalnya, mereka tidak akan bisa mencapai tahap kedua tanpa menyelesaikan main misi. Tapi bukan berarti tidak ada cara lain. Pasti ada hidden route buat mereka untuk bisa mencapai tahap kedua. Jika dilihat dari misi yang diperoleh sama Lu Anzeng, main misi hanya memerintahkan mereka menemukan tas yang dicuri. Dan dari yang Wang Yuan pahami, dia berteori bahwa hidden route akan terpicu apabila mereka berhasil menangkap si pencuri tersebut. Ayo kita coba apa teoriku ini benar atau tidak, ajak Wang Yuan kepada ketiga kawannya. Dan saat memasuki hutan lebih dalam, mereka berempat berhadapan dengan monster beruang level 10. Beruang ini dijuluki Overlord of the Forest dan memiliki hobi mengkoleksi benda-benda asing. Menghadapi monster level 10 ketika mereka masih level 1 adalah hal yang mustahil. Serangan mereka tidak akan bisa memberikan damage ke monster beruang tersebut. Mustahil kita bisa mengalahkannya. Kau yakin ini adalah hidden route? Ujar Lu Anzeng. Sementara itu, Wang Yuan sedang memeriksa informasi melalui panel sistem. Kau tenang saja, ada metode bagi player level 1 untuk mengalahkan monster level 10. Ucap Wang Yuan dengan penuh percaya diri. Sebelum menjelaskan metodenya, Wang Yuan bertanya apakah ketiga kawannya ini sudah pernah mencoba menggunakan basic skill mereka. Sontak mereka bertiga langsung merasa skeptis karena terlihat mustahil bisa mengalahkan monster level 10 hanya dengan basic skill. Tapi Wang Yuan tetap meyakinkan mereka bahwa basic skill milik player itu sangat berguna dan meminta mereka bertiga untuk memperlihatkannya. Sambil ragu-ragu, si Yuan, Anzeng, dan si bocil mulai membuka panel sistem untuk melihat basic skill yang mereka miliki. Anzeng mengaktifkan basic skill block. Efeknya meningkatkan defense sebesar 5% sehingga membuat defense-nya sekarang menjadi 13,65. Dia juga menjelaskan bahwa sudah membuka skill lain yang bernama Shield Parry. Tapi karena nggak punya perisai, jadi skill tersebut belum bisa digunakan. Anzeng pun bertanya bagaimana cara Wang Yuan mendapatkan efek buff peningkatan skill sebesar 500% yang ditunjukkan ketika membantai ribuan slime parasit sebelumnya. Dan hal ini membuat Wang Yuan nampak kebingungan.
Wang Yuan pun menerangkan bahwa itu bukanlah buff 500% peningkatan. An Zheng akan langsung tahu setelah menggunakan basic skill miliknya beberapa kali. Hah? Yang bener aja, ujarnya yang masih skeptis. Dengan wajah datar, Luan Zheng terus menggunakan basic skillnya beberapa kali sesuai arahan Wang Yuan. Tiba-tiba muncul notifikasi bahwa tingkat profisiensi atau penguasaan meningkat 1 poin. An Zheng langsung heran dengan apa yang terjadi. Sistem level up untuk skill berhasil terbuka. Sekarang kalian tahu kan jika basic skill bisa level up? Dan itu belum ada limitnya. Untuk sekarang, anggap saja maksimal levelnya adalah 99. Terang Wang Yuan. Dirinya menyadari hal ini setelah menyelesaikan misi pertama. Dan karena stat Wang Yuan sangat rendah, dirinya berusaha mati-matian meningkatkan level basic skillnya setelah bertemu dengan Zi Yuan. Karena basic skill Wang Yuan sudah level up, maka efeknya juga akan semakin kuat. Bahkan Wang Yuan sudah berhasil membuka efek keduanya. Gara-gara efek kedua inilah yang membuat Wang Yuan bisa mengeluarkan serangan kuat seperti angin tornado ketika membantai ribuan slam parasit waktu menyelamatkan Luan Zheng. Zi Yuan pun merasa kagum dengan Wang Yuan karena menyadari hal ini dari awal. Benar-benar calon pro player game Auranos. Dengan memanfaatkan basic skill yang sudah level up, mereka bisa mengurangi jarak kekuatan dengan monster level 10. Wang Yuan langsung memberikan perintah ke Luan Zheng dan Zi Yuan untuk meningkatkan level basic skill hingga batas maksimal mereka. Jika basic skill mereka sudah level up, dan dengan kerjasama yang baik, mereka pasti bisa mengalahkan monster beruang level 10 tersebut. Singkat cerita, baru menggunakan basic skill beberapa kali, Zi Yuan udah kelelahan, sedangkan Luan Zheng tangan kirinya udah mulai kram. Mereka berdua bertanya-tanya perlu berapa poin untuk melevel upkan basic skill supaya bisa mengalahkan monster level 10. Lalu Wang Yuan bilang kalau mereka tidak membutuhkan banyak poin. Mumpung batas waktu misinya adalah sampai tengah malam nanti, 10.000 poin harusnya sudah lebih dari cukup. Tingkat profisiensi Luan Zheng saat ini baru 298, sedangkan Zi Yuan baru 179. Lalu untuk si bocil, meskipun sudah menggunakan basic skillnya beberapa kali, namun tingkat profisiensi miliknya masih 0. Sekarang hari masih sore. Mereka bertiga masih memiliki banyak waktu untuk mengumpulkan poin dengan menggunakan metode dan teori-teori dari Wang Yuan. Luan Zheng menggunakan teori dipendam dan dikeroyok monster burung. Kalau darah tinggal dikit, tinggal makan jamur recovery. Sementara itu, Zi Yuan menggunakan teori diuber-uber babi hutan sambil disemangati dari jauh. Di sisi lain, Hua Juan merasa ragu apakah dia juga bisa berkembang seperti yang lainnya. Wang Yuan pun menenangkan si bocil. Soalnya setiap player pasti memiliki potensinya masing-masing. Yang perlu Hua Juan lakukan sekarang adalah selalu siap siaga dengan pedangnya. Singkat cerita, hari sudah malam. Dasar bangsat, umpat Luan Zheng sambil keluar dari lubang tanah. An Zheng bertanya ke Zi Yuan pergi kemana si Wang Yuan. Zi Yuan menjelaskan bahwa Wang Yuan pergi masuk ke dalam hutan dan menyuruhnya mengeluarkan An Zheng dari lubang galian. Kenapa si keparat itu selalu seenaknya sendiri? Bentak An Zheng dengan penuh emosi. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa meskipun Wang Yuan menggunakan teori dan metode yang sadis, itu cukup memberikan perkembangan bagi Luan Zheng. Meskipun faktanya, poin profisiensi miliknya masih sangat jauh dari 10.000 poin. Tapi tetap tidak mengubah fakta bahwa hal itu sudah memberikan efek Blessing of Earth ke basic skillnya yang efeknya mampu mengabaikan pertahanan musuh dan di saat yang sama mengaktifkan perfect defense. Durasi dari efek ini adalah 2 jam. Sementara itu, Zi Yuan mendapatkan Blessing of Water, memiliki efek untuk mengubah sihir Zi Yuan menjadi buff untuk rekan atau debuff untuk musuh. Durasi efek ini adalah 2 jam. Halo semuanya,
Aku bawa beruangnya kemari!" teriak Wang Yuan tanpa dosa. Mau nggak mau, mereka berdua pun harus bersiap menghadapi monster beruang level 10 tersebut. Kemudian panel berpindah ke belahan dunia Auranos yang lain. Pria ini bernama Jin Yaoan. Dirinya sudah menjelajahi seluruh area Sky Island sendirian. Fakta yang dia temukan adalah para player dan bahkan monster terlihat seperti cangkang kosong. Jin Yaoan tidak punya pilihan lain. Untuk mengungkap kebenaran dari game Auranos ini, dirinya perlu menghubungi player lain di sini yang masih aktif. Meskipun dirinya berhasil menembus firewall di game ini, namun hal itu menghabiskan cukup banyak energi. Jadi dia nggak punya pilihan lain selain nge-hack sistem untuk mendapatkan ID player yang masih aktif. Meskipun sering error, Jin Yaoan terus mencobanya hingga dia mendapatkan ID player yang aktif di game ini. Setelah lama mencoba, akhirnya Jin Yaoan berhasil mengakses poin leaderboard di game ini. Karena Wang Yuan adalah player top global pertama di game ini, maka menghubungi Wang Yuan adalah pilihan yang paling tepat baginya. Kembali ke party Wang Yuan, Luan Zheng bertindak sebagai tank dan mengaktifkan skill perfect defense. Si Yuan menyerang dengan skill Bubble Confuse dan memberikan debuff pengurangan defense sebesar 20%. Sing! Begitu ada celah, si bocil Hua Juan memberikan serangan telak terakhir pada monster beruang tersebut. Dan tanpa mereka bertiga sadari, ada seorang gadis loli yang memperhatikan mereka lewat panel sistem sambil makan popcorn. Gadis ini merupakan Holy Messenger yang bernama Angel. Dia sangat heran kenapa kelompok player nomor 1 begitu membosankan. Mengingat fakta bahwa mereka adalah kelompok yang paling lama saat mengalahkan Slam, bisa-bisanya menggunakan perhitungan yang matang ketika melawan monster beruang level 10. Perbedaannya jomplang sekali. "Ku bikin mampus kalian, nih lawan Raja Neraka," ujar Angel sambil mengeluarkan panel sistemnya. Tiba-tiba seekor burung emprit keluar dari panel sistem dan mengingatkan Angel untuk jangan menggunakan otoritasnya tanpa izin. Burung emprit lanjut menjelaskan bahwa Holy Messenger bisa membawa lebih jauh game ini atau mengakhirinya langsung ketika baru dimulai. Oleh karena itu, Master menambahkan tahap pemula untuk para player. Jika Angel melanggar aturan, maka dia akan dipecat dari jabatan Holy Messenger. Untuk sekarang, prioritas utama Holy Messenger adalah menjaga game Auranos dari serangan pihak luar. Dengan sangat yakin, Angel bilang jika tidak ada penyusup di game Auranos saat ini. "Benarkah? Lalu siapa yang sedang berbicara dengan player nomor 1 itu?" ujar si burung emprit sambil menunjuk layar sistem. Kalau cuma dilihat sekilas, memang tidak ada yang salah dengan party mereka. Namun jika diperhatikan lagi, terlihat Wang Yuan yang sedang berkomunikasi dengan panel sistem milik Jin Yaoan. "Tidak mungkin, itu bukan UI kita," teriak Angel dengan panik. Dengan polos dan tanpa ada rasa curiga, Wang Yuan terus ngobrol dengan orang ini dengan menggunakan panel sistem. Sementara itu, Jin Yaoan terus ngobrol sama Wang Yuan sambil tetap melacak lokasi keberadaan Wang Yuan. Tiba-tiba, Wang Yuan menyadari ada suara cewek loli yang berteriak dari panel sistem tersebut. Ternyata Angel turun langsung ke lapangan untuk menghabisi penyusup yang sudah berani menghack sistem game Auranos. "Kau pikir aku tidak sadar bahwa kau sudah berkeliaran di seluruh penjuru dunia Auranos? Bahkan mampu menembus firewall milik Master. Kau benar-benar lebih menarik ketimbang para player itu. Kalau dirimu memang sedang luang, ayo bermain denganku, Oni-chan," ujar Angel. Jin Yaoan langsung menggunakan skill mimicry untuk mengubah penampilannya menjadi sesosok Minotaur. "Hah? Aku bukan penyusup nona kecil, aku hanyalah Minotaur yang sedang lewat. Di masa depan nanti, aku akan senang bermain denganmu. Sekarang bukan waktu yang tepat," balas Jin Yaoan. Kemudian lokasi player Wang Yuan berhasil ditentukan. Custom item teleportation stone berhasil dibuat.
Jin Youan pun langsung teleport entah kemana, meninggalkan Angel sendirian di tempat itu. "Nuani, dasar keparat, akan ku kejar kau sampai ke ujung dunia!" teriak Angel. Dengan sigap, Angel langsung memeriksa kondisi di tempat Wang Yuan. Angel merasa bersyukur si penyusup belum teleport ke sana. Mau pakai sistem cheat kayak gimana pun, penyusup itu pasti akan dia habisi dengan kekuatan otoritas miliknya. Di sisi Wang Yuan, dia terlihat heran kenapa orang yang dibalik panel sistem yang sekarang diam aja. Padahal tadi sempat ngajak ngobrol. Dan secara tiba-tiba, panel sistem tersebut langsung meledak. Setelah itu, Wang Yuan menjelaskan ke kawan-kawannya bahwa baru saja dia berinteraksi dengan player lain lewat panel sistem. Dan entah kenapa, panel sistem tersebut tiba-tiba ngebug dan meledak. Tentu saja mereka bertiga langsung kebingungan. Soalnya sistem sosial belum terbuka di tahap awal ini. Kemudian muncul notifikasi bahwa evaluasi tahap kedua sebentar lagi akan dimulai. Mereka semua lupa dengan evaluasi ini. Dan karena mereka semua tidak mendapatkan notifikasi setelah mengalahkan monster beruang itu, maka bisa disimpulkan bahwa hal itu tidak memicu hidden root. Tapi Wang Yuan menenangkan mereka semua. Selain poin misi, terdapat battle point. Mereka sudah mengalahkan monster level 10. Harusnya poin yang mereka dapatkan sudah lebih dari cukup untuk lolos evaluasi pada tahap kedua ini. Sistem mulai memeriksa kondisi misi dan perolehan poin party Wang Yuan. Dan setelah diperiksa, kondisi party mereka memenuhi kualifikasi untuk memicu hidden misi, yaitu Escape Parasite. Escape Parasite? Hidden misi yang seperti apa ini? Tanya Zi Yuan. Berikut adalah hidden misi yang mereka dapatkan. Kondisi untuk menyelesaikannya adalah dengan mengalahkan monster parasit atau bertahan hidup sampai batas akhir yang sudah ditentukan sama sistem. Zi Yuan terlihat kesal dengan misi pertempuran seperti ini. Sedangkan Anzeng sangat antusias dengan misi yang seperti ini. Kemudian muncul notifikasi lagi bahwa tingkat kesulitan misi untuk top global 1 akan ditingkatkan. Dan monster parasit yang akan menjadi lawan mereka adalah The Decaying Dragonborn. Saat ini party Wang Yuan telah membeli minigame mode Forest Escape. Cara mainnya adalah dengan mengkoleksi koin-koin itu sebelum Bone Dragon menangkap mereka. Wang Yuan tidak tahu apakah harus senang atau khawatir dengan adanya mode ini. Kemudian panel mundur kembali di saat Dragonborn baru saja bangkit. Wang Yuan langsung masuk ke mode serius bersiap menghadapi Bone Dragon tersebut. Jangan khawatir, semua monster tipe parasit memiliki kelemahan yang jelas, ujarnya dengan penuh percaya diri. Wang Yuan langsung menyerang bagian kepala Dragonborn dengan kombinasi kekuatan dan kecepatannya. Monster tipe parasit bukanlah apa-apa selama kita tahu di mana inti parasitnya berada. Dan ding! Begitu Wang Yuan menyerang area mata Bone Dragon, tiba-tiba muncul perisai kuat yang menghadangnya. Dan dawas! Wang Yuan langsung dihempaskan sangat jauh sama Bone Dragon. Nah nih, tidak mungkin, ujar mereka bertiga. Wang Yuan pun merasa kesal karena dulu waktu lawan Slam kagak ada perisai begituan. Dan sontak Zi Yuan langsung mengajak mereka semua lari masuk ke dalam hutan. Ketika mereka masuk ke dalam hutan, kondisi spesial pun terpicu. Hal ini terjadi karena jarak kekuatan party Wang Yuan dan Bone Dragon terlalu jauh sehingga memicu mekanisme baru di dalam game. Sistem membuka VIP Stake Clear mekanisme yang bisa dibeli menggunakan poin. Ketika masuk ke mode purchase, game bisa di-pause. Jika Wang Yuan memilih untuk beli, maka minigame mode Forest Escape akan terpicu. Kemudian di depan player akan muncul koin-koin sebagai pemandu player untuk pergi ke safe zone. Untuk bisa menghindar dari Bone Dragon sepenuhnya, player harus bisa mencapai puncak gunung Volcano dengan mengikuti atau mengkoleksi koin-koin yang tersedia
di sepanjang rute perjalanan. Player juga memiliki akses membuka shop untuk membeli equipment buat menghadapi Bone Dragon. Kita tidak mungkin menang, apa yang harus kita lakukan? Teriak Ji Yuan. Karena kondisi sudah sangat mendesak, Wang Yuan memutuskan untuk membeli minigame tersebut dengan poinnya. Akan tetapi, harga dari minigame ini sebesar 20.000 poin. Dan karena Wang Yuan hanya punya 1035 poin, maka masih kurang 18.965 poin lagi. Namun Wang Yuan tidak perlu khawatir. Karena merupakan top global 1 di game ini, maka Wang Yuan berhak atas fitur pinjol. Sistem akan memberikan pinjaman poin yang kurang kepada Wang Yuan dengan deadline 20 hari dan tentunya dengan bunga 0%. Nggak apa-apalah pakai pinjol, yang penting semua orang selamat, ujarnya sambil menghela nafas. Sambil menuju ke Volcano Island, mereka berempat mati-matian mengambil koin-koin emas ini dengan menginjak kepala monster buaya. Di sisi lain, Hanzheng dan Ji Yuan juga mengumpulkan koin-koin ini dengan bergelantungan ke akar pohon seperti Tarzan. Dalam hati, Wang Yuan berharap supaya mereka bertiga tetap selamat sampai di puncak vulkano. Dan tak lama kemudian, mereka berempat sampai juga di pulau vulkano. Tinggal melewati jembatan kayu dan mereka semua akan sampai di safe zone. Wang Yuan pun memberi semangat kepada teman-temannya karena tinggal selangkah lagi mereka semua akan berhasil. Dan beruak. Begitu Wang Yuan melangkah ke arah jembatan kayu, Bone Dragon menggunakan skill throw untuk melempar batu besar ke arah Wang Yuan sekaligus menghancurkan satu-satunya akses jalan menuju pulau vulkano. Bangsat, dia sengaja mengincar jembatannya ya, umpat Wang Yuan. Sistem mengingatkan bahwa jika sudah 2 jam berlalu sejak Bone Dragon bangkit, maka dia akan melakukan serangan. Wang Yuan tidak boleh jatuh dan game over sekarang. Dengan menggunakan shell miliknya, Wang Yuan berusaha mati-matian naik kembali ke permukaan. Kalian semua baik-baik saja kan? Teriak Wang Yuan. Dan bang! Di sisi mereka bertiga, Hanzheng sekuat tenaga menahan serangan Bone Dragon dengan skill perfect defense. Sementara itu, si bocil Hua Juan juga ikut menyerang dengan skill pedangnya. Satu-satunya yang menyadari Wang Yuan berhasil kembali adalah Ji Yuan. Berkat kerjasama tim yang baik, mereka bertiga berhasil menahan serangan kuat dari Bone Dragon. Setelah itu, panel kembali ke tempat Angel berada. Dia sedang menganalisis teleportation stone untuk melacak koordinat Jin Yaoan. Singkat cerita, dia pun berhasil menemukan lokasi Jin Yaoan sekarang. Sasuga Watashi, tidak ada yang bisa lolos dariku, teriaknya dengan riang gembira. Sasuga apanya? Kau butuh waktu lebih dari 2 jam untuk melakukan sesuatu yang orang itu bisa lakukan hanya dalam waktu 2 menit, ujar si burung emprit. Bodoh amat, sekarang waktunya menghabisi orang itu, bentak Angel sambil mengaktifkan pelacak teleportation. Dan diketahui bahwa sekarang Jin Yaoan sedang duduk-duduk manis di markas Angel berada. Hah? Kastil suci? Kenapa si bangsat itu malah pergi ke rumahku? Gerutu si Angel. Hal ini bisa Jin Yaoan lakukan karena dia sudah melacak asal-usul monster ular peliharaan Angel. Angel yang mengetahui fakta ini pun langsung kesal dan ngomel-ngomel nggak jelas ke ular peliharaannya ini. Angel pun langsung teleport ke rumah dan mencabik Jin Yaoan dengan sabitnya. Namun terlambat, Jin Yaoan pamit pergi sambil memberikan jempol kepada Angel. Penyusup Fangke, teriaknya. Kemudian panel berpindah ke tempat Jin Yaoan yang kembali teleport di hutan sebelumnya. Jin Yaoan merasa jika gadis loli itu pasti tidak akan menyangka kalau dirinya kembali ke tempat ini. Tempat tadi terlihat seperti markas sementara. Meskipun informasi yang didapat terbatas, namun Jin Yaoan berhasil menemukan pecahan yang penting. Dan yang jadi pertanyaannya itu, apa tujuan mereka dengan menggunakan game ini?
Soalnya orang yang kalah akan menjadi Nourishment dan yang menang akan menjadi Seed. Entah apa tujuan mereka, prioritas utama Jin Yoan adalah memastikan semua orang tetap selamat. Menurut informasi yang berhasil diperoleh, bahkan player top global 1 game ini tetap akan kesulitan untuk menyelesaikan final stage dari tutorial game ini. Jin Yoan tidak punya pilihan lain selain mengambil resiko dan teleport ke Dragon Valley untuk mencari informasi lebih lanjut. Dan di saat yang bersamaan, Jin Yoan tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi di Pulau Volcano. Di tutorial competition final stage, ada satu party yang berhasil mengalahkan Dragon. Itu adalah party top global 1, yaitu partinya Wang Yuan. Karena berhasil menyelesaikan hidden misi, mereka mendapatkan benih parasit 2 biji dan 50 poin misi. Dan karena berhasil mengalahkan Bone Dragon, mereka mendapatkan item Decaying Dragon Bone 1 biji, Ancient Dragon Respect 1 biji, dan Outstanding Box 1 biji yang bisa dibuka ketika player sudah mencapai main island. Dan ada poin tambahan sebesar 200 poin. Setelah Bone Dragon dikalahkan, semua equipment yang diperoleh dari coin shop akan terkunci dan bisa dibuka kembali setelah player mencapai level 80. Wang Yuan pun memuji kerja keras ketiga teman-temannya. Tanpa kerja keras mereka dalam menghancurkan perisai Bone Dragon, Wang Yuan tidak akan bisa melancarkan serangan terakhir ke inti parasit Bone Dragon dan membunuhnya. Mereka berdua pun senang karena kerja keras mereka terbayarkan. Tiba-tiba Hanzheng merasa nyeri di lengan kirinya. Anomali yang bernama dislocation berhasil diobati. Status Hanzheng dipulihkan ke status normal. Di sisi Hua Juan, dia merasa sangat senang. Soalnya dia berhasil mempelajari banyak skill pedang di bawah arahan Wang Yuan. Wang Yuan juga merasa senang bisa membantu ketiga kawannya ini. Akan tetapi, kenapa cuma dia satu-satunya player yang statnya tidak naik meskipun sudah menggunakan equipment dari coin shop? Kemudian muncul notifikasi selamat karena berhasil menyelesaikan hidden misi dan mengalahkan Bone Dragon. Perhitungan tahap kedua akan segera dimulai. Hua Juan dan Luanzheng sama-sama mendapatkan 360 poin, 250 dari poin misi, dan 110 dari battle point. Sementara itu, Ji Yuan mendapatkan 310 poin, 250 dari poin misi, dan 60 dari battle point. Dasar dark system beban sialan, umpat Hanzheng ke Ji Yuan. Dark system gundulmu, aku ini mage, jadi harus hemat MP sama hemat ulti dul, balas Ji Yuan. Sedangkan Wang Yuan mendapatkan poin paling sedikit yaitu 270 poin, terdiri dari 250 poin misi dan 20 battle point. Karena kontribusi Wang Yuan memang tidak sebanding dengan Hua Juan dan Luanzheng. Untuk melanjutkan ke tahap terakhir, poin yang dibutuhkan adalah 50 poin. Dengan ini 5 player di pulau ini dinyatakan lolos dan disuruh menuju safe zone sesegera mungkin. Mereka pun penasaran dan bingung safe zone mana yang dimaksud sama sistem. Untuk menciptakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para player, sistem akan menghancurkan area hutan. Area yang akan dihancurkan akan menjadi red zone, sedangkan safe zone akan berwarna kuning di map. Semua objek yang menyentuh red zone akan dimusnahkan, tidak peduli siapapun dan apapun itu. Red zone akan semakin membesar dan menghancurkan semua objek yang dilewati. Kenapa jadi kayak PUBG anjir? Teriak Ji Yuan. Player tidak perlu khawatir. Selama mereka bisa mencapai safe zone di waktu yang tepat, maka tidak akan terjadi apa-apa ke mereka berempat. Safe zone yang ketiga terletak di sekitar area Volcano. Player yang memilih hidden route memiliki waktu 10 menit untuk mencapai safe zone. Tapi sekarang ada masalah besar yang harus mereka hadapi, yaitu bagaimana cara mereka menyeberang ke Pulau Volcano sekarang. Soalnya jembatan kayu yang menghubungkan kedua pulau sudah hancur. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini.
Bagaimana cara party Wang Yuan akan melewati krisis ini? Kita akan lanjut lagi di part berikutnya.